Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Asma Allah Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini, berkahi siapapun yang Kau hadirkan, yang berniat hadir, yang menyimak dimanapun jua. Engkau maha tahu. Ya Allah, jadikan pertemuan ini Engkau hujamkan hati kami semakin yakin padamu, semakin patuh padamu, semakin pasrah padamu. Lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang salah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Hadirin, apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan kita? Yakin? Adakah yang luput dari pengetahuan Allah? Apakah Allah yang maha mendengar setiap yang terucap? Alhamdulillah. Kalau keyakinan kita seperti itu setiap saat, insya Allah kita akan lebih terpelihara. Anak-anak senang sekali bermain di taman atas ini. Alhamdulillah. Asma Allah yang kita bahas kali ini Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Artinya sama, Allah yang Maha Kuasa. Yang paling disebut di dalam Al-Quran terbanyak Al-Qadir. Contohnya wallahu ala kulli syai'in qadir, Al-Baqarah 284. Dan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, aliman qadira, lagi Maha Kuasa. Ayat lain yang pendek Al-Kahfi 45, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam surat Al-Ahzab 38, wa kana amrullahi qadaron maqdura, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddara taqdira, Dia yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya serapi-rapinya. Surat Al-Furqan ayat 2. Dan banyak sekali ayat-ayat tentang kemahakuasaan Allah. Begini hadirin, jadi segala sesuatu yang ada di jagat semesta ini adalah ciptaan Allah. Segala sesuatu yang ada di jagat semesta alam ini adalah milik Allah. Segala sesuatu yang ada di seisi alam semesta ini diurus oleh Allah. Jadi tidak bisa lari. Segalanya milik Allah dalam genggaman Allah. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Tidak bisa dicegah, dihalangi siapapun. Dan apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Jadi tidak ada satupun kejadian yang Allah tidak terlibat. Karena terjadinya sesuatu itu biiznillah. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Tidak setiap izin Allah ridhoi, tapi setiap keriduan Allah pasti izinnya. Pertemuan ini izin Allah.
Hadirin hadir izin Allah. Saya bicara izin Allah. Tapi apakah Allah ridho? Belum tentu. Karena Allah tahu niat di setiap hati kita. Ada yang berjuang, Allah izinkan berjuang. Berjihad, Allah izinkan berjihad. Tapi dihisab di akhirat tidak berhasil masuk surga. Allah tahu hatinya bukan cari keridhaan Allah, tapi hatinya cari kedudukan di sisi makhluk, ingin disebut pemberani, pahlawan. Maka kita harus cari itu adalah ridhonya Allah. Di mana ridhonya Allah? Ridhonya Allah adalah pada amal-amal yang disukai Allah. Jadi tidak bisa mencari keridhaan Allah pada amal yang tidak disukai Allah. Niatnya saja sudah jadi kebaikan, berusahanya jadi kebaikan, terjadi tidak terjadi sudah jadi kebaikan. Kalau menikah Allah ridho tidak? Pernikahan Allah ridho tidak? Kalau LGBT tidak ridho, walaupun ada yang ditakdirkan menikah karena dia milih nikah, diizinkan saja, terjadi pernikahan. Ada yang terjadi tapi tidak Allah ridhoi. Saya pernah membaca tulisan seorang dokter, LGBT itu sepertinya romantis tapi tidak ada satupun yang berakhir bahagia. Lama-lama kan kena penyakit HIV dan sebagainya, penyakit kelamin, penyakit kerusakan imunitas tubuh, dan lama-lama mati sendiri tanpa didampingi oleh kekasih. Semuanya itu tidak bisa bahagia. Allah menciptakan pasangan itu memang harus beda, sendal sepasang kiri kanan normal. Saudara pakai sendal kiri dua-duanya, pink, benar. Sepatu itu enaknya tuh sepasang kiri kanan. Coba saja pakai sepatu kanan dua-duanya, sakit kepala tuh hadirin. Itu tipu daya setan. Tidak boleh dianggap itu sebuah hak asasi manusia, tapi itu perilaku untuk yang jadi korban LGBT karena tipu daya rekayasa. Harus kita tolong selamatkan. Yang menjadi ancaman itu yang mempromosikan LGBT. Ini tidak Allah ridhoi. Yakin tidak fitrah. Kalau LGBT tidak akan punya keturunan. Kalau dia mengangkat anak juga itu pasti hasil dari bukan yang LGBT, benar? Karena kaumnya tidak akan menghasilkan keturunan. Tapi itu ada bapak dengan bapak punya anak, pasti itu hasil yang tidak LGBT. Dan dia juga ada hasil dari tidak LGBT, ya. LGBT itu hasil dari yang normal. Benar kan? Karena kalau LGBT tidak akan pernah punya keturunan. Hadirin, tapi kok diadakan oleh Allah? Ya supaya kita tahu saja sesuatu yang buruk, supaya kita menghindarinya. Seperti babi. Babi kan tidak pesan jadi babi. Kita tidak boleh marah-marah sama babi. Kalau babi bisa ngomong, apa salah saya? Saya bertasbih loh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adanya babi kehendak Allah untuk kita hindari, berpahala. Benar? Adanya khomer juga Allah yang ciptakan sebagai ladang bagi kita, ujian keimanan, ujian kepatuhan, begitulah. Dan Allah itu kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang bisa lari. Kalau Allah mau buka aib kita, kebuka tuh. Tidak ada yang bisa lari. Kita sekarang berbohong, berbuat maksiat, orang tidak tahu, bukan karena jagoan menyembunyikan kemaksiatan. Tidak ada yang jagoan. Semuanya diketahui oleh Allah. Jadi saudara-saudara yang berbuat maksiat tidak diketahui orang, bukan karena jago, karena belum dibuka saja. Kalau sekali dibuka, cukup diberikan tiang misalkan. Sudah begitu. Tiang listrik sudah cukup itu untuk menghentikan. Tidak usah tertawa hadirin.
Sama. Saya duduk di sini, didengar, dihormati, karena Allah saja nutupi kekurangan, dosa, aib, masa lalu. Allah tahu persis siapa Abdul Hakim Nasti hari ini. Ilmunya, ibadahnya, amalnya. Niat dibalik setiap ucapan ini hanya karena Allah tutupi saja. Kalau Allah mau buka, mau buka. Kita harus tahu persis dan yakin terhadap kekuasaan Allah terhadap diri kita. Adakah orang yang jago berkelahi? Aslinya sih tidak ada. Jago perang? Tidak ada juga. Yang ada adalah karena Allah saja menyelamatkan. Kalau Allah mau cabut nyawanya, itu peluru sampai, walaupun pakai baju besi. Masih ingat salah satu perang di zaman Rasulullah SAW, ada yang pakai baju besi lawan musuhnya itu, lengkap, dan panahnya itu masuk ke sela-sela antara baju besi dengan baju besi. Kalau Allah mau nyambut nyawa seseorang, pasti ada jalannya. Cep aja ke sini. Wah, kalau gitu kita tidak usah latihan, esok aja dikepruk langsung kalah hadirin. Kita berlatih, itu ibadah. Kita berlatih dengan niat berbuat baik, itu jadi amal soleh. Lagi latihan, meninggal ya nggak apa-apa. Ada yang pelatih senam jantung sehat, beliau yang selalu mengajari dan meninggal ketika sedang latihan. Kita tidak boleh menertawakan upayanya untuk membuat jantungnya jadi sehat, itu amal soleh kalau diniatkan ibadah. Perkara mati itu beda lagi. Tidak ada yang mati karena penyakit. Mati itu satu saja, karena Allah menghendaki mencabut nyawanya. Lewatnya macam-macam. Yang sakit koma sudah lama, ada yang masih hidup. Yang seger-seger, tiap hari yang meninggal juga banyak, benar? Juga bukan karena umur. Yang sudah tua, banyak yang masih jumeneng. Ini yang baru lahir, yang muda, Masya Allah. Kalau Allah mau. Makanya jangan pernah merasa lepas dari kekuasaan Allah. Kita ini dikuasai Allah sepenuhnya. Allah mau berbuat apa saja terhadap diri kita. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terjadi. Bisnis sepenuhnya. Yang jualan, yang beli juga makhluk ciptaan Allah. Bagaimana nih, sekarang bisnis banyak pesaing, ya tidak apa-apa. Pesaing juga ciptaan Allah, benar? Bagus malah Allah menciptakan pesaing bagi kita, supaya kita lebih kreatif. Tanpa pesaing, coba saja balap karung sendiri. Saya kira tidak berprestasi, benar? Coba saudara balap karung dan dikejar anjing, itu mudah-mudahan selamat, itu aja doa saya. Dijamin lebih cepat. Ini serius hadirin. Jadi kalau ada kompetitor, tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Mungkin Allah akan mengajari kita lewat kompetitor kita. Dia lebih profesional, dia pelayanannya lebih bagus, dia pembukuannya lebih tertib. Kenapa kita jengkel kepada dia, sedang yang ngasih rezeki ke dia adalah Allah, yang ngasih rezeki ke kita juga Allah? Belajar dari kompetitor. Tapi itu kompetitor agamanya beda dengan kita, ya nggak apa-apa, itu urusan dia. Tapi dia modalnya gede, kita modalnya dari Allah yang maha kaya, benar? Bagaimana mengalahkan mereka? Gak usah mengalahkan mereka, kita cari keridhaan Allah. 10 menit sebelum azan, tutup toko, dia nggak akan berani tutup, benar? Sepanjang waktu setel murotal Quran, dia nggak berani nyetel. Jaga akhlak yang baik lebih daripada dia, dan ikhlas akhlaknya. Beli nggak beli tetap hormat. Disiplin yang bagus supaya Allah ridho. Kita yang untung, benar? Seperti adek mau nikah ke seseorang, tiba-tiba banyak kompetitor yang lain deh. Yang satu ganteng, yang satu pinter, yang satu kaya raya. Kita ya kurang ganteng, kurang pinter, kurang kaya, ya terima aja. Dan ternyata dia memilih yang soleh bukan saudara, ya udah nasib hadirin.
Jangan begitu ketawanya. Dan jodoh mah Allah yang ngatur. Itu soleh. Belajar dari kompetitor. Saya harus lebih soleh dari dia. Ini rendah hati. Belajar. Terus. Bukan untuk jodoh. Tapi lihat kompetitor itu untuk meningkatkan kualitas kita. Takdir sekarang ada Ustadz Abdul Somad. Itu jangan hanya jadi senang lihatnya saja. Jangan hanya senang belajar menyimak YouTube-nya saja. Tapi senang ke prosesnya. Bagaimana Allah syariatnya memberikan begini, pintar, menarik, luas wawasannya. Nah, ini takdir Allah ini harusnya membuat kita jadi belajar, benar? Ada sahabat saya di sini, Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Arif. Arif ini sahabat saya, usianya sudah, Arif agak susah menjawab. Arif tidak bisa jalan, tidak bisa banyak bergerak, suaranya juga pelan. Apa kabar? Baik. Baik. Umur Arif sekarang berapa? 45. Arif dari semua ini yang bisa berkomunikasi apa? Tangan. Pijit HP bisa ya? Kenapa Arif sering ke pesantren ini? Ya, cari ilmu. Ya, sudah sering ke sini sendiri, kadang diantar, kadang dengan saudaranya yang antar. Saya tidak bisa membayangkan hidup seperti beliau, ya, yang hanya duduk di kursi roda. Rif, pengen menikah tidak? Mau. Gimana caranya nyari jodoh? Kan? Nulis di HP, ya. Terus ngomong, saya siap menikah gitu. Ya, saya bantu jelasin dia. Saya lihat dari sorot matanya, saya terjemahkan. Arif nulis di HP, di apa, di Facebook, di Twitter, di apa? Pokoknya disebarkan, saya Arif sedang mencari seorang istri gitu. Ya gitu bukan? Oh, bagus Arif. Ikhtiar Arif. Hari ini saya bertemu dengan seseorang. Ada di sini? Boleh acungkan tangannya? Akhwat, boleh diberikan mikrofonnya? Ini saya sedang cerita kebesaran Allah ya. Petugas, boleh? Arif kelihatan gembira sekali hari ini. Hah? Beda dari biasanya. Kenapa gembira? Ada seseorang ya? Saya seseorang. Masya Allah, saya senang bersahabat dengan, walaupun terbatas persahabatannya. Ada Mas Punto, di bawahnya Mas Punto, itu Mas Punto tidak bisa jalan dan tunanetra. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Ayo Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Punto, ini ada Arif begini, apa yang kepikir dan terasa? Terharu. Terharu, Masya Allah. Mas Punto di masjid ini tinggalnya di lantai 3. Beliau tidak bisa jalan dan tidak melihat juga. Masya Allah. Mas, Ya, pengen menikah tidak? pengen. Gitu, mantep aja ya, tenang Mas. Gimana caranya cari jodoh Mas? Minta ke Allah. Minta ke Allah. Kenapa minta ke Allah? Karena yang menjodohkan Allah. Yang menjodohkan Allah. Akhwat juga? Ciptaan Allah. Yang bolak-balik hati akhwat siapa? Allah. Bulat hatinya nih, yakin? Insya Allah. Oh gitu. Kenapa ini kurang pada yakin begini? Siapa Mbak yang ngacung tadi? Ada mikrofonnya? Ya. Ya, langsung Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisusilowati. Trisusilowati. Cukup dipanggil Susi. Baik, Susi ya. Susi atau Susi ya. Kalau pakai sod beda urusan. Nah, baiklah. Mbak Susi. Ya. Terima kasih atas kehadirannya di Darut Tauhid ya. Terima kasih. Tinggal di mana? Saya Asalnya di Jakarta. kalau asalnya memang aslinya dari Jakarta. Tapi saya merantau di Wonogiri sudah 12 tahun dan kembali lagi ke Jakarta. Sekarang saya sementara ikut orang tua di Bogor. Masya Allah. Tahu tentang Arif dari mana?
Saya kebetulan dikenalkan dengan teman saya sesama satu seprofesi saya, sesama babysitter waktu itu. Dia punya grup WA. Kemudian dikenalkan dengan A. Arif dengan memberikan nomor WA-nya A. Arif ke saya. Baik. Lalu sengaja datang ke Bandung. Iya, AA. Sengaja saya datang ke Bandung. Saya kenal A. Arif sejak bulan November tanggal 4, 2017. November 4, 2000. Ini pertemuan pertama? Belum bertemu, hanya Sekarang, hari ini, pertemuan pertama? Pertemuan pertama tanggal 21 Januari siang, jam 2 siang. Semuanya tercatat dengan baik ya. Siap jadi istrinya? Insya Allah siap, Agim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah saya lalui prosesnya sampai detik-detik saya bertemu dengan AA dan keluarganya. Masya Allah. Sudah bilang ke orang tua? Sudah. Sampai detik ini pun mereka memonitor saya di sini. Alhamdulillah. Kebetulan waktu itu ada adik mau ikut, tapi karena kondisi dan keadaan yang ya pokoknya cepat banget gitu waktunya untuk saya bertemu dengan AA dan keluarga. Semua saya yakin sudah diatur oleh Allah. Di luar rencana. Masya Allah. Iya, AA. Mengapa syariatnya mau memiliki suami dalam kondisi yang oleh Allah disempurnakan seperti ini? Terus terang, sudah banyak sekali cobaan hidup yang saya alami, dan saya sangat sadar selama ini hanya duniawi yang saya pentingkan. Ketika bertemu A. Arif, hati saya tergetar untuk merubah pola pikir saya. Dengan penuh keyakinan, waktu itu saya sempat sholat istikharah 4 hari berturut-turut. Ya, saya nggak percaya kalau ada laki-laki yang pada waktu itu mengiklankan diri mencari seorang perawat yang bersedia dan tulus ikhlas untuk merawat serta bersedia untuk dinikahi dan dijadikan istri, yang tulus ikhlas ingin merawat dan menyiapkan semua keperluan beliau, A. Arif. Siap ya, sudah dipertimbangkan semuanya? Sudah, A. Alhamdulillah. Ya, saya tidak bisa bicara lebih banyak karena ini lebih banyak ke keyakinan, ke hati ya. Kalau ingat dunia pasti akan menjadi beban, tapi kalau ingat akhirat, insya Allah akan menjadi lebih ringan. Ya, amin. Hidup ini berat, satu kalau cita-citanya duniawi, sudah pasti berat. Yang kedua, hidup ini berat kalau bersandar kepada makhluk. Pasti berat, karena makhluk yang disandari juga tidak bisa nolong tanpa izin Allah. Yang ketiga, hidup ini berat kalau jauh dari pertolongan Allah. Mudah-mudahan Mbak Susi ini kalau sudah cita-citanya jadi bidadari di sorga, ini jalannya. Kalau cita-citanya memang hanya berharap dari keridhaan Allah, akan diringankan. Amin. Dan kalau Allah menolong, memang kekuasaan semuanya dalam genggaman Allah ya. Terima kasih, saya sangat bahagia. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah yang maha mendengar, maha melihat, maha dekat. Mohon doa restu kepada semua jamaah, juga kepada Agim. Insyaallah. Semoga niat kami berdua dipermudah jalannya. Amin. Kapan jadinya ini teh? Kami mau siap-siap. Segera, A. Segera ya. Arif, kenapa ketawa terus lihat Arif kayaknya bahagia sekali. Bahagia Arif?
I can feel your heart. Kebesaran Allah ya. Kalau saudara melihat semua ini, tidak melihat Allah yang membulak-balik hati, kita rugi. Alhamdulillah, semoga dilancarkan ya. Insya Allah Mbak Rif, kalau nanti waktunya nikah di sini saja di pesantren, ya. Nah, jadi lancar ngomongnya Arif. Maaf Rif. Ya nanti nikahnya di sini, kita rame-rame, siap-siap, memakmurkan, siap semua. Pokoknya calon mempelai nggak usah mikir modal dan sebagainya. Siapa itu? Arif. Rif, ini jamaah ada sekitar 2000, insya Allah akan tamu 2000, nggak usah khawatir Rif, mereka akan makan semua. Tahu gimana Rif caranya? Bekal masing-masing ya. Siap. Insya Allah nanti akan diumumkan kapan waktunya, usahakan kita datang untuk melihat kebesaran Allah ya, dan semua harus berpartisipasi. Memalukan datang ke sini hanya untuk konsumsi yang. Terima kasih Mbak Susi, terima kasih Arif. Mas Punto panas, tenang Mas. Jangan khawatir hadirin, kemarin beberapa, kapan saya ketemu dengan calonnya Mas? Mas? Masih ketemu lagi belum? Belum, tenang saja Mas, semuanya ada waktunya. Ada juga dengan yang sudah siap menikahi Mas Punto, tapi sedang berproses. Insya Allah kalau ada takdirnya akan menikah. Kalau tidak jadi gimana Mas? Tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Ya karena belum takdirnya. Nah. Semua ada waktunya. Apa? Semua ada waktunya. Ya benar Mas, benar-benar. Malu kita ini ya, yang diberikan pandangan jernih, badan kokoh kuat. Saya ingat dulu Ato juga sahabat saya. Sekarang Ato sedang menyimaknya insya Allah. Sama Ato di sini nih, saya tahu kalau datang. Toh kurang lebih obrolannya ya. Kenapa sering ke pesantren? Saya ini kurang lebih bicaranya gitu. Kalau iman saya lemah di dunia, saya sengsara, di akhirat cilaka. Ilmu itu pupuk iman. Kurang ilmu akan kurang iman. Toh di rumah sama siapa? Sama emak. Gimana kalau emak meninggal? Toh siapa yang ngurus? Ada Allah. Allah nggak akan nyanyiakan. Toh pengen apa? Pengen punya anak. Punya anak harus punya istri atau toh? Ya iya, saya juga ngerti. Gimana punya istrinya toh? Ada Allah, persis seperti teman-teman ini. Oke, ibunya meninggal. Tapi sebelum ibunya meninggal, ada santri, Ustinah namanya. Saya siap menikah dengan Kang Ato. Masya Allah, nikah di rumah. Setahun kemudian lahir anak pertama. Sudah itu sekian tahun, ibunya baru meninggal. Sekarang 2 anaknya. Masya Allah. Allah kuasa atas apapun juga. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Saya mau nanya nih, apa yang terpikir? Pak, apa yang terpikir? Saya sudah menikah. Ya, saya tahu Bapak sudah. Salah aja. Saya tidak nanya, sudahlah. Saya bacakan ini. Punten, Ustaz bacakan. Terima kasih atas obrolannya ya, Arif. Betul? Ada yang akan dibacakan? Terus ada hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah menjadikan rahmat itu sebanyak 100 bagian. Dia menahan yang 99 di sisinya dan menurunkan ke bumi yang 1 bagian saja. Dari rahmat yang 1 bagian itu, makhluk-makhluk dapat saling menyayangi. Hingga seekor unta pun pasti mengangkat kakinya dari anaknya karena takut mengenainya, menginjaknya. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat dan dia menurunkan 1 bagian dari 100 rahmat itu untuk diberikan kepada golongan jin,
manusia, binatang, dan segala yang merayap. Maka dengan satu rahmat itu mereka dapat saling mengasihi, dengannya pula dapat sayang menyayangi, bahkan dengannya pula binatang buas menaruh iba kepada anaknya. Allah menangguhkan yang 99 rahmatnya itu. Dengannya Allah akan merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat kelak. Muttafaqun alaih. Masya Allah, binatang buas menjaga dan menyayangi anaknya. Satu sifat rahmat Allah disebarkan kepada seluruh makhluk. Sudah begitu indahnya. Kasih sayang seorang ibu tuh 1/10 dari 1/100 rahmat Allah yang dibagikan. Nanti di yaumul qiyamah akan kita saksikan 99%-nya. Masya Allah. Nah seperti inilah Allah nanamkan kasih sayang di hati Mbak Susi. Sedemikian rupa Allah yang membolak-balik hati. Semoga istiqomah. Bagaimana nih bagi yang ingin mendapat pertolongan Allah? Ihris ala ma yanfa'uk. Antusiaslah, bersungguh-sungguhlah kepada apa yang bermanfaat bagimu. Kita tahu takdir itu Allah yang menentukan. Ini tugas kita. Bersungguh-sungguh meluruskan niat, bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan ikhtiar. Harus sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah. Sesudah itu dan mintalah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi tidak bisa hanya sungguh-sungguh saja dalam ikhtiar, karena semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'zaz, dan janganlah bersikap lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan apabila engkau ditimpa sesuatu, janganlah engkau berkata, kalau saja aku berbuat demikian, tentu akan demikian dan demikian. Kada wa kada. Walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Katakanlah, akan tetapi katakanlah takdir Allah, dan apa saja yang Dia kehendaki maka akan Allah lakukan, Dia lakukan. Fa innallahu tafa'atahu amal syaitan. Karena sebab seandainya, kata seandainya itu dapat membuka amalan setan. Jadi semua takdir itu milik Allah. Tugas kita ini meluruskan niat, sungguh-sungguh supaya lillahi ta'ala, sempurnakan ikhtiar dan sempurnakan tawakal kita kepada Allah. Jangan lemah. Nanti kalau sudah terjadi sesuatu, coba kalau tidak ke sana, pasti begini. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan seperti itu, melainkan kul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Begitulah hadirin. Terima kasih. Mudah-mudahan walaupun obrolan kita sederhana, tapi kita bisa melihat satu ilmu lewat kejadian ini. Tidak ada yang kebetulan. Ma khalaqta hadza batila. Tidak adalah Allah menciptakan sia-sia, termasuk pertemuan ini. Semoga ini menambah keyakinan bahwa Allah kuasa atas segala-galanya. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki, dan tidak ada yang bisa mewujudkan apa yang Allah tidak kehendaki. Luruskan niat dalam kehidupan ini hanya lillahi ta'ala saja. Jangan pernah berharap dari makhluk, dari niat apapun yang kita lakukan. Sempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah sukai saja. Jangan belok kiri kanan, karena semua karunia dalam genggaman Allah. Dan fasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya yang kuasa mewujudkan. Wala ta'zaz, dan janganlah lemah dalam niat, dalam ikhtiar, dalam tawakal. Percayalah, tidak ada yang luput dari kekuasaan Allah, tidak ada yang tidak disaksikan Allah, tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada hikmahnya.